Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfia Maulida Nurdin. Dengan ini saya akan menjelaskan materi tentang Facebook Ads Mastery, yaitu strategi digital marketing menggunakan Meta Ads. Baik, selanjutnya apa itu Facebook Ads? Facebook Ads adalah layanan iklan berbayar dari Meta yang digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa pada target audiens tertentu. Iklan dapat ditampilkan di Facebook, Instagram maupun Messenger dan audience network sehingga jangkauannya jauh lebih luas. Baik, selanjutnya persiapan sebelum membuat Facebook Ads. Sebelum mulai beriklan, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, kita harus memiliki akun Facebook yang aktif. Kedua, membuat Facebook page yang akan digunakan sebagai identitas bisnis. Selanjutnya, mengakses Meta Business Suite untuk mengelola halaman dan aset bisnis. Setelah itu, masuk ke Meta Ads Manager sebagai tempat membuat dan mengatur iklan. Terakhir, menambahkan metode pembayaran agar iklan dapat dijalankan. Jika semua persiapan sudah lengkap, proses pembuatan iklan akan menjadi lebih mudah. Baik, di slide selanjutnya adalah langkah-langkah untuk login ke Meta Ads Manager. Baik, untuk langkah pertama adalah membuka website Meta Ads Manager melalui browser. Setelah halaman terbuka, login menggunakan akun Facebook yang telah terhubung dengan bisnis. Selanjutnya, pilih bisnis akun yang digunakan untuk mengelola kampanye iklan. Setelah berhasil masuk, kita akan diarahkan ke dashboard Meta Ads Manager yang berisi seluruh menu pengelolaan iklan. Baik, untuk langkah kedua, membuat campaign baru. Setelah berhasil login, langkah berikutnya adalah membuat campaign baru. Klik tombol create, kemudian pilih tujuan atau objektif iklan sesuai kebutuhan. Meta menyediakan beberapa pilihan objektif seperti answer untuk meningkatkan jangkauan, traffic untuk mendatangkan pengunjung, engagement untuk meningkatkan interaksi, lens untuk mendapatkan calon pelanggan, dan sales untuk meningkatkan penjualan. Pemilihan objektif sangat penting karena akan menentukan cara Meta mengoptimalkan pembayaran iklan. Baik, selanjutnya menentukan target audience. Setelah menentukan objektif, kita perlu memilih target audience. Pada tahap ini, kita dapat mengatur lokasi, usia, jenis kelamin, minat, dan perilaku calon pelanggan. Misalnya, jika ingin menjual produk skincare, target audiens bisa berupa wanita berusia 18-35 tahun yang tinggal di Jakarta dan memiliki minat terhadap produk kecantikan. Semakin spesifik target yang dipilih, maka peluang iklan menjangkau calon pelanggan yang tepat dan akan semakin besar. Baik, langkah selanjutnya menentukan budget. Setelah kita menentukan anggaran iklan, Meta menyerahkan dua pilihan, yaitu daily budget dan lifetime budget. Daily budget merupakan anggaran yang digunakan setiap hari, sedangkan lifetime budget adalah total anggaran selama kampanye berlangsung. Selain menentukan budget, kita juga mengatur tanggal mulai dan tanggal berakhirnya iklan. Dengan pengaturan budget yang tepat, biaya promosi dapat dikendalikan sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih optimal. Baik, untuk langkah selanjutnya adalah membuat iklan. Setelah semua pengaturan selesai, kita mulai membuat materi iklan. Kita dapat menggunakan gambar atau video yang menarik, kemudian menambahkan caption yang singkat namun informatif. Selanjutnya, buat handle yang mampu menarik perhatian audiens. Jangan lupa menambahkan call to action atau CTA seperti shop now, learn more, atau send message agar calon pelanggan mengetahui tindakan yang diharapkan setelah melihat iklan. Baik, langkah selanjutnya publish campaign. Setelah seluruh pengaturan selesai, lakukan pengecekan kembali pada campaign yang telah dibuat. Jika semua sudah benar, klik tombol publish. Selanjutnya, Meta akan melakukan proses review untuk memastikan iklan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Apabila iklan disetujui, maka status campaign akan berubah menjadi aktif dan iklan mulai ditampilkan kepada target audiens yang telah ditentukan. Baik, di slide selanjutnya evaluasi performa. Setelah iklan berjalan, kita perlu melakukan evaluasi melalui Meta Ads Manager. Berapa metrik yang perlu diperhatikan antara lain reach, impressions, CTR atau click through rate, CPC atau cost per click, jumlah conversion atau amount spent.
Dari data tersebut, kita dapat mengetahui apakah iklan sudah berjalan dengan efektif atau masih perlu dilakukan perbaikan pada target audiens, konten, maupun anggaran iklan. Baik, selanjutnya tip optimalisasi Facebook Ads. Agar hasil iklan semakin maksimal, ada beberapa tips yang dapat diterapkan. Gunakan gambar atau video dengan kualitas yang baik. Buat handle yang singkat namun menarik perhatian. Tentukan target audiens secara spesifik agar iklan tepat sasaran. Lakukan A atau B testing untuk membandingkan beberapa versi iklan. Gunakan call to action yang jelas agar pengguna terdorong melakukan tindakan. Selain itu, lakukan evaluasi secara rutin setiap minggu sehingga strategi iklan dapat terus diperbaiki sesuai hasil yang diperoleh. Baik, kesimpulannya bahwa Facebook Ads merupakan salah satu media pemasaran digital yang sangat efektif untuk meningkatkan jangkauan engagement maupun penjualan. Keberhasilan sebuah kampanye tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh pemilihan objektif yang tepat, target audiens yang sesuai, konten yang menarik, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala. Dengan memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia di Meta Ads Manager, pelaku bisnis dapat menjalankan promosi secara lebih terarah, efisien, dan menghasilkan performa yang lebih optimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan mengenai strategi digital marketing menggunakan Facebook Ads. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.